Selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya dengan pandemi yang luar biasa, bahkan dengan virus yang bertambah, tetapi kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, hati kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Urapi kiranya kami dengan kuasa Rohul Kudus Tuhan, supaya setiap kata yang kami dengarkan, firman yang disampaikan, boleh memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, dan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak para musafir di atas dunia ini. Musafir yang dimaksud adalah umat-umat Tuhan yang mengembara oleh karena berjuang. Mereka bertahan untuk menyaksikan firman Tuhan dan kebenarannya. Beberapa abad yang lalu, peristiwa-peristiwa ini sering terjadi. Umat-umat Tuhan yang disesah, dianiaya. Mereka yang bertahan dalam kebenaran dipenjarakan, disiksa, dibakar, digantung, bahkan abu mereka dibuang, diserahkan untuk melampiaskan amarah orang-orang yang benci terhadap kebenaran. Pada sabat ini saya rindu mengajak kita kepada pengalaman supaya kita lebih waspada di hari-hari terakhir ini. Karena saya percaya peristiwa masa lalu itu akan kembali bahkan jauh lebih hebat dan lebih sadis lagi di waktu-waktu yang akan datang. Di dalam Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudara-saudara, kita harus sadar sekarang ini ada banyak orang-orang yang sedang berjalan bahkan menggabungkan diri di jalan yang mereka anggap benar, tetapi sebenarnya menuju maut. Dan orang-orang yang justru dalam kebenaran dianggap sebagai orang-orang yang berada di jalan yang salah dan bahkan menjadi korban daripada kebencian. Hati-hati dengan pergeseran pandangan. Bagi kaum konservatif yang suka berkompromi, ada banyak hal yang dirasa tidak bertentangan dengan pemikiran manusia sekarang dimasukkan di dalam agama. Sekali lagi saya baca saudaraku. Ada banyak kaum konservatif yang suka berkompromi, yang merasa tidak bertentangan dengan pemikiran manusia. Sekarang diadopsi, dimasukkan di dalam hal-hal rohani. Ingat, di dalam Kemenangan Akhir halaman 302 alinea yang kedua, tulisan inspirasi berkata demikian. Permulaan sekali kemurtatan adalah dengan menambahkan kepada kekuasaan Allah, yaitu kekuasaan gereja. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal ini sudah terjadi pada zaman Roma dahulu. Dengan melakukan yang tidak dilarang oleh Allah, tapi akhirnya melarang apa yang secara khusus disuruh oleh Tuhan. Oh, luar biasa saudaraku. Banyak orang dengan sungguh-sungguh ingin kembali kepada kemurnian, kepada kesederhanaan yang telah menandai gereja yang mula-mula. Tapi ingat saudaraku, ada gereja yang didukung oleh kekuasaan pemerintah, tidak mengizinkan adanya perselisihan dan dalam hal bentuk upacara-upacara. Dan semua sekarang dikendalikan oleh satu kekuasaan. Gereja berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengadakan satu pemaksaan agama. Mengikuti upacara gereja akhirnya diharuskan oleh undang-undang. Dan perkumpulan-perkumpulan kebaktian agama yang tidak diizinkan dilarang dengan ancaman hukuman penjara, bahkan dibuang dan hukuman mati. Ini terjadi pada abad ke-17. Raja yang baru saja naik tahta kerajaan Inggris menyatakan keputusannya untuk memaksa semua kaum Puritan untuk menyesuaikan diri atau
Kalau mereka tidak mau, mereka akan diusir keluar dari negeri itu atau tindakan yang lain yang lebih buruk lagi. Ini ditulis dalam oleh Bancroft George dalam History of the United States of America. Bagian pertama pasal 12, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat sedikit orang, bahkan di antara para ahli-ahli pikir, ahli-ahli moral abad ke-17, yang mempunyai konsep yang benar tentang prinsip besar, tentang perkembangan Alkitab Perjanjian Baru, yang mengakui Allah sebagai satu-satunya hakim iman manusia. Saudara yang kasih, dikejar-kejar, inilah menjadi bagian orang-orang yang takut akan Tuhan. Dianiaya, dipenjarakan. Mereka melihat hari depan yang tidak menjanjikan hari-hari yang lebih baik. Banyak yang bertekad untuk melayani Allah sesuai dengan kata hati nurani mereka. Tetapi mereka melihat pada waktu itu, pada abad 17, bahwa Inggris tidak bisa didiami untuk selamanya. Banyak orang yang meninggalkan Inggris dengan kesabaran, dengan keteguhan hati. Walaupun mereka harus hidup di dalam kesulitan, mempertahankan iman mereka. Di dalam pelarian mereka telah meninggalkan rumah mereka, barang-barang mereka, sumber penghidupan mereka, dan sekarang mereka hidup sebagai musafir di pelarian dengan segala keterbatasan. Tapi ada pelajaran yang penting kita dapatkan di sini, saudara. Agar kita juga mungkin bila mana satu saat mengalami seperti apa mereka alami pada abad 17, orang-orang yang takut akan Tuhan ini. Apa dikatakan? Akan tetapi para musafir ini, mereka menerima keadaan mereka dengan gembira, tidak bersungut-sungut, tidak membuang-buang waktu dengan bermalas-malas atau mengeluh. Pada waktu saya baca ini, saya juga tertegun, saudara. Apakah saya mampu? Apakah kita mampu bila mana hari yang dahsyat itu tiba, kita justru menerima keadaan itu dengan tidak membuang waktu, bermalas-malas atau mengeluh. Bahkan dikatakan di sini, meskipun sering dihimpit oleh kemiskinan, mereka bersyukur kepada Allah untuk berkat-berkat yang masih dikaruniakan kepada mereka. Luar biasa. Saudara-saudara, belajar kita sekarang bersyukur dalam situasi apapun. Belajar kita berterima kasih kepada Tuhan sampai hari ini dalam situasi apapun. Jangan mengeluh oleh karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bancroft George menulis kembali di dalam buku yang sama, pasal 12 bagian 15. Mereka mengetahui bahwa mereka adalah musafir. Mereka tidak mengharapkan banyak pada hal-hal keuntungan. Tetapi apa dikatakan? Mata mereka memandang ke sorga, tanah air mereka yang tercinta, yang menerangi jiwa mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita berada di dalam kesusahan, berada di dalam kesulitan, jangan lupa pandang ke sorga. Jangan lupa menengadah ke atas. Gantinya kepada semua persoalan yang kita hadapi. Inilah pelajaran yang penting pada siang hari ini, pada Sabat ini. Agar kita boleh memandang dari tengah-tengah kegelapan itu seberkas sinar yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Yaitu janji Tuhan, kelepasan dan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Di tengah-tengah kesukaran dan pembuangan itu, justru kasih dan iman mereka bertambah kuat. Itulah yang disebut dalam Mazmur pasal 84 ayat ke-8. Makin lama, makin kuat. Mereka berjalan makin kuat menghadap Allah ke Sion. Di mana ada di dunia ini makin lama makin kuat. Makin lama makin lemah, saudara. Makin lama makin capek. Makin terkuras. Tetapi dalam iman di dalam Tuhan, umat-umat Tuhan makin lama makin kuat. Mereka mempercayai janji-janji Tuhan.
bahwa Allah tidak melupakan mereka pada waktu yang diperlukan. Firman Tuhan katakan malaikat-malaikatnya berada di samping mereka untuk menguatkan dan menolong mereka. Mazmur menuliskan dalam pasal 91. Ayat yang pertama saya baca, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dimiliki para musafir itu. Iman bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam banyak peristiwa saya perhatikan, dan beberapa firman juga tulisan inspirasi, bahkan di Alkitab sekalipun, bahwa pencobaan-pencobaan, penderitaan yang kita alami diizinkan Tuhan untuk menguji, menguatkan supaya kita siap kepada peristiwa yang lebih hebat lagi menjelang hari Tuhan. Allah mengizinkan pencobaan datang kepada umatnya, mempersiapkan mereka untuk melaksanakan maksudnya kepada mereka. Gereja telah direndahkan agar ia boleh ditinggikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru di dalam penderitaan manusia, di dalam kemiskinan kita, di dalam aniaya yang kita hadapi, di sana sedang dipertarungkan nama Tuhan, sama seperti apa yang terjadi kepada Ayub, saudara. Pada waktu Ayub digerogoti, dikelilingi oleh penderitaan itu, saya senang membaca kitab Ayub berulang-ulang. Setiap kali saya menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, saya kembali mengingat Ayub, saudara. Karena peristiwa Ayub itu kalau kita pelajari dengan baik-baik cerita itu, kita telusuri baik-baik, itu bukanlah perkara yang biasa. Itu perkara yang sangat berat. Melihat mayat bergelimpangan di depannya, anak-anak yang dikasihinya. Harta hilang dari hadapannya. Bahkan penyakit muncul dalam tubuhnya. Orang yang datang bukan menghibur, justru memberikan tekanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tidak mudah. Itulah sebab dikatakan rencana Allah di balik penderitaan umatnya, para musafir ini. Allah sudah hampir memperagakan kuasanya demi mereka. Menunjukkan kepada dunia bukti lain bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kasih, inilah roh pembaharuan yang benar. Ada yang disebut dengan prinsip vital Protestanisme. Apakah itu? Pada waktu pertama kali didorong untuk memisahkan diri dari gereja Inggris, kaum Puritan ini, para musafir, mempersatukan diri mereka bersama dengan satu perjanjian yang sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan yang bebas. Kenapa? Karena mereka mau berjalan bersama dalam segala jalan Tuhan yang telah diberitahukan atau yang akan diberitahukan kepada mereka. The Pilgrim Fathers, halaman 74 oleh Brown. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan untuk percaya kepada firman. Salah satu dari musafir ini adalah John Robinson. John Robinson, dia adalah seorang pendeta yang berkata kepada para anggota, pada orang-orang pada saat itu dengan amanat perpisahannya. Karena mereka akan berpisah dalam pembuangan. Apa dia katakan? Saudara-saudara, sekarang kita segera akan berpisah.
Dan Tuhan tahu apakah saya masih akan tetap hidup untuk melihat mukamu lagi. Tetapi, apakah Tuhan sudah menetapkannya atau tidak? Saya memberikan tantangan kepadamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikatnya untuk mengikuti saya tidak lebih jauh daripada yang saya ikuti Kristus. Maksudnya, John Robinson katakan begini, saya mempercayai Allah dan firman-Nya. Saya memberikan tantangan kepada saudara, apakah saudara mau ikut apa yang saya imani atau tidak, seperti saya mengikuti Kristus. Dia katakan selanjutnya, jika Allah harus mengatakan sesuatu kepadamu oleh alat-alatnya yang lain, bersedialah menerimanya sebagaimana Anda bersedia menerima kebenaran pelayanan saya. Karena saya yakin, sangat yakin, bahwa Allah masih mempunyai lebih banyak lagi kebenaran dan terang yang akan keluar dari firman-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar firman Tuhan tidak cukup 1 hari, tidak cukup 1 bulan, tidak cukup 1 tahun, 10 tahun saudara-saudaraku. Selama hidup ini belajar terus. Inilah dikatakan, karena masih banyak, lebih banyak lagi kebenaran dan terang yang akan keluar dari firman Allah ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah janji setiamu kepada gerejamu, di mana engkau sudah setuju berjalan dengan segala jalan Tuhan, dan supaya engkau, apa yang engkau telah nyatakan kepadanya. Ingat janjimu, janji setiamu kepada Allah, kepada satu sama lain, untuk menerima terang dan kebenaran apapun yang akan dinyatakan kepadamu dari firman-Nya yang tertulis. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya senang apa yang dituliskan oleh pendeta John Robinson ini. Saudara-saudara yang sudah dibaptis selama ini, sudah berjalan 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, mungkin 60 tahun, bahkan selanjutnya di gereja ini. Jangan sampai kita lupa janji kita. Sebelum kita dibaptis selama ini pasti ada pertanyaan dari depan. Apakah Anda percaya? Apakah Anda mau? Apakah Anda setuju? Saudaraku, janjimu itu, inilah dikatakan oleh John Robinson. Ingat janjimu, janji setiamu kepada Allah dan kepada satu sama lain. Karena Anda pada waktu itu ditonton, dilihat, disaksikan oleh orang-orang yang hadir. Supaya kita menerima terang kebenaran apapun yang dinyatakan dari firman yang tertulis ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi apa dia katakan? Tulisan berikutnya di dalam Martin jilid 5 halaman 70-71 atau Kemenangan Akhir halaman 305. Tetapi sebagai tambahan, saya memohon kepadamu, berhati-hatilah apa yang kamu terima sebagai kebenaran. Bandingkan, timbanglah dengan kebenaran Alkitab yang lain sebelum kamu menerimanya. Saya senang ini saudaraku. Kemarin saya berolahraga di salah satu tempat olahraga. Ketemu dengan kebetulan sesama kami dari suku Nias. Waktu kita kenalan, lalu dia katakan, itu Advent apa Pak? Saya kasih tahu, kita ini adalah pengikut Yesus, memelihara hari Sabat. Langsung ada temannya katakan, oh mereka ini tidak makan yang haram. Lalu mulai yang satu katakan, loh kenapa tidak dimakan itu Pak? Kan di Perjanjian Baru dikatakan sudah boleh dimakan. Kan Yesus sudah mati di kayu salib, semua sudah sudah dihapus. Saudara-saudaraku, hati-hati. Apa yang kamu terima sebagai kebenaran, bandingkan, timbanglah dengan kebenaran Alkitab yang lain sebelum kamu menerimanya. Dan saya mempunyai kesempatan kemarin menerangkan kepada mereka dari Alkitab. Dan mereka berikan kepada saya sanggahan juga dari Alkitab.
Dan ini membutuhkan waktu untuk diterangkan. Sebab banyak orang walaupun juga membaca Alkitab, menyalahgunakan, menyalahartikan apa isi daripada firman itu. Karena bukan tidak mungkin dikatakan, dunia Kristen akan keluar terlambat dari kegelapan anti-Kristen dan kesempurnaan pengetahuan terpancar sekaligus. Saudara-saudaraku, kemudian muncul yang bernama Roger Williams. Dia datang ke dunia baru Amerika. Ia adalah seorang pencari kebenaran yang sungguh-sungguh bersama dengan Robinson. William adalah orang pertama dalam dunia Kristen modern yang membentuk pemerintahan sipil berdasarkan doktrin kebebasan hati nurani, yaitu kesamaan pendapat di hadapan hukum. William menyatakan bahwa adalah tugas hakim untuk menekan kejahatan tetapi tidak mengontrol hati nurani. Setiap orang harus mempunyai kebebasan berbakti kepada Allah sesuai dengan terang hati nuraninya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang William lakukan? Menggulingkan fundamen negara dan pemerintah pada saat itu. Akhirnya dia dijatuhi hukuman pengasingan dari koloni itu. Dan untuk menghindari penangkapan, ia dipaksa melarikan diri oleh teman-temannya. Di tengah-tengah kedinginan badai musim yang dingin. Di dalam hutan yang lebat. 14 minggu dia bersaksi, saya diombang-ambingkan oleh musim yang kejam, tanpa mengetahui apa itu roti dan tempat tidur. Tapi dia katakan, burung gagak memberiku makan di hutan belantara, dan lubang-lubang kayu yang besar menjadi tempat perlindungan. Saudara yang kasih, menjadi umat Tuhan, pembawa kabar, tidak mudah saudara. Selalu ada tantangan. Dan terakhir dia terdampar di satu pulau yang namanya Pulau Rode. Pulau Rode ini menjadi suaka yang bagi orang-orang tertindas. Dan terus bertambah dan makmur sampai akhirnya prinsip-prinsip dasar kebebasan sipil, agama menjadi dan agama menjadi batu penjuru Republik Amerika. Apa yang dilakukan oleh Robert Williams justru menjadi satu agenda yang penting, dokumen yang penting dan agung untuk nenek moyang Amerika, yaitu prinsip fundamental koloni Williams. Di dalam deklarasi kemerdekaan mereka menyatakan, kami memegang kebenaran-kebenaran ini sebagai hal yang nyata, bahwa semua manusia dijadikan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak bisa dicabut atau dipindahkan, bahwa beberapa di antaranya ialah kehidupan, kebebasan, dan usaha memperoleh kebahagiaan. Oh, luar biasa. Ini menjadi satu monumen bagi orang Amerika, saudaraku. Berlandaskan Alkitab. Alkitab digunakan sebagai landasan iman, sumber hikmat dan piagam kebebasan. Prinsip-prinsipnya dengan rajin diajarkan di rumah, di sekolah, di gereja, dan buah-buahnya tampak dalam berhemat, kemurnian, kecerdasan, dan pengendalian diri atau pertarakan. Luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekiranya orang lebih berlandaskan Alkitab, jujur, sederhana, rendah hati mengikuti firman Tuhan, maka akan tampak dalam kehidupan yang berhemat, kemurnian, kecerdasan, pengendalian diri, atau pertarakan. Dikatakan begini, mungkin seseorang tinggal bertahun-tahun di pemukiman kaum Puritan, tidak melihat pemabuk, tidak mendengar sumpah serapah, atau bertemu dengan seorang pengemis. Kenapa saudara? Mereka adalah orang yang taat, orang yang percaya, bekerja keras, tidak mau bermalas-malas. Tidak ada di sana pemabuk, tidak ada di sana yang bersumpah serapah, tidak ada di sana pengemis dikatakan. Namun saudara, di akhir pekabaran ini saya sampaikan, menjadi perhatian kita, setan tidak pernah diam untuk mengacaukan manusia.
tetapi dia tidak dapat menahan firman Allah. Melihat kegagalan usahanya untuk menumpas kebenaran dengan penganiayaan, sekali lagi setan menggunakan rencana kompromi. Ia telah mengajak orang-orang Kristen untuk bersekutu, bukan dengan orang kafir, tapi dengan mereka yang oleh kasihnya kepada harta dunia telah membuktikan diri sebagai penyembah-penyembah berhala yang sebelumnya sama dengan berbakti menyembah patung-patung ukira. Saudara-saudaraku, sekarang ini yang perlu kita lihat adalah jangan sampai saudara dan saya terjerat kepada berhala-berhala yang semu. Apakah itu ambisi, egoisme, mementingkan diri, harta, tahta, dan banyak hal yang lain. Saudara yang kasih, itu akan dilakukan oleh setan. Kenapa? Tradisi-tradisi yang telah membinasakan jutaan orang telah berakar sangat dalam, dan itu yang terjadi sekarang. Ajaran-ajaran Alkitab yang tidak jelas, saudara-saudaraku. Gereja meninggikan, mempertahankan tradisi, gantinya berusaha memperoleh iman yang pernah diberikan kepada orang saleh. Pada saat ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah prinsip-prinsip yang telah diperjuangkan oleh para pembaharu, oleh para musafir, dengan menanggung penderitaan begitu banyak, direndahkan, dihinakan. Tetapi mereka tetap kuat, tetap gigih, setia dalam iman, dan bersaksi bagi Tuhan. Apa hasilnya? Usaha mereka tidak sia-sia. Hasil perjuangan para musafir. Ayat yang terakhir pada siang ini, Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang mengabarkan berita kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Semoga dengan firman Tuhan yang kita sudah pelajari pada siang Sabat ini, kita boleh menghadapi dunia yang makin hancur ini dengan sebuah semangat baru, mempertahankan iman. Mari kita mempertahankan firman Tuhan dan menghidupkannya serta menyaksikannya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Sabat ini. Engkau nasihatkan kami, Engkau ingatkan kami. Kami adalah bagian dari para musafir, para puritan ya Tuhan, yang akan teraniaya, yang akan terusik oleh ajaran-ajaran dunia ini, kehidupan dunia ini. Tetapi biarlah seperti pengalaman umat-umat Tuhan yang lalu, kami boleh makin lama makin kuat berjalan menghadap Sion, semakin penuh keyakinan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, urapi firman-Mu dalam hati kami. Berkati umat-Mu, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Angkat tangan-Mu memberkati umat-Mu saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.